Puji nama Tuhan, shalom. Bersyukur saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu ya terutama. Hari ini luar biasa, hari yang sungguh luar biasa bagi setiap kita karena ibadah wanita hari ini mulai diadakan hari ini. Dan kita bersyukur biarlah setiap kita yang ada hadir di tempat ini boleh menjadi berkat buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, terutama kaum perempuan, amin. Saya percaya hari ini semuanya kita diberkati. Haleluya, kita mulai ibadah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta Bu Nina untuk pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan. Kami wanita-wanita yang diberkati ini ada di tempat ini Tuhan. Dan ada kesempatan untuk kami masih bisa beribadah di tempat ini. Semua hanya karena kasih dan anugerahmu Tuhan. Pada saat Engkau sudah memulai Tuhan. Engkau Allah juga yang akan menyertai kami Tuhan. Kami percaya ibadah wanita hari ini akan menghasilkan wanita-wanita yang kuat, yang tangguh. Menjadi penolong yang sepadan. Menjadi tiang doa dalam setiap keluarga. Hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Pegang kendali kami Tuhan Yesus dan ambil alih semua ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita buka hati kita. Kita naikkan satu pujian. Biar setiap hati yang baru Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Supaya setiap kami boleh melihat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
kuat sampai hari ini Tuhan. Kami sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, kami percaya karena kami kuat karena anugerah-Mu Tuhan. Karena sumber kekuatan itu hanya pada Engkau Tuhan. Sumber sukacita itu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di dalam hidupmu, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Oh, ku pandang Yesus, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Hamba dan Rajaku. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri muka belakang. Ibu-ibu saudara semuanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kebenaran yang datang ibu-ibu ya semuanya. Yang bujangan belum ada. Haleluya. Ibu-ibu yang luar biasa. Kita katakan Tuhan Yesus kita sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yuk katakan semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia teramat baik dalam hidup kita. Namanya Tuhan Yesus baik. Akan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada berkesudahan, yes, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh Yesus, terima kasih. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Engkau baik Tuhan, haleluya, terima kasih. Namanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk semuanya, untuk selama-lamanya Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
kasih Tuhan untuk sukacita Tuhan yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan pada sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kami datang ke tempat ini tidak sia-sia, kami akan membawa pulang berkat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu hari ini. Dan kami imani, kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman. Biarlah perkataan Allah yang terjadi atas hamba-Mu dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
hadapan Engkau Tuhan. Karena mereka ingin menaikkan pujian di hadapan-Mu, mereka juga ingin menaikkan doa-doa di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau belajar bersama-sama mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara atas setiap kami. Berikan hikmat kepada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Engkau memberikan hikmat yang luar biasa. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk kami mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Pengertian ilahi Engkau berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan pesan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom wanita Allah. Izinkan saya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya menggunakan wanita Allah. Kenapa saya pakai wanita Allah? Karena silakan duduk dulu. Mohon maaf ya. Kenapa saya pakai wanita Allah? Karena kalau saya bilang ibu, saya belum menikah bu, gitu. Saya masih single, oh begitu ya. Jadi kita gunakan seperti Departemen Wanita gunakan wanita Allah, gitu ya. Gitu. Jadi biar nyaman gitu. Walaupun mungkin di tempat ini sudah menikah ya, tetapi saya tetap gunakan wanita Allah ya. Gitu ya. Saya berterima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah memberikan kesempatan kepada Korda WBI untuk menyampaikan isi hati Tuhan di ibadah pertama, ibadah perdana ya. Dan nanti kita akan tabiskan ya pengurusnya ya. Bu Yanti ini luar biasa, melangkah dulu ya. Enggak apa-apa Bu, nanti Tuhan tambahkan ya. Tambahkan wanita-wanita yang lain ya. Selain yang ada di tempat ini yang belum bisa bergabung, dan ibadah wanita harus berbeda dengan ibadah-ibadah umum ya. Ibadah wanita itu bisa nanti ada keterampilan, misalkan nih membuat menghias sandal cantik, dan itu sudah dilakukan oleh Korda WBI Bali NTB ya. Saya mengucap syukur untuk hari ini, dan saya juga menyampaikan Korda WBI Bali NTB di bawah dari BPD Bali NTB. Jadi kami ini di bawahnya BPD Bali NTB yang diketuai oleh Bapak Pendeta LD Rahmat Teja MTH CFC. Nah seperti itu. Jadi puji Tuhan kalau hari ini diberi kesempatan, saya juga akan menyampaikan bahwa Korda Bali NTB selain di bawah dari BPD Bali NTB, kita ini di bawah dari Departemen Wanita Bethel Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, ketuanya adalah Ibu Dr. Yunike Sadrak Mesak. Ya. Nah, nanti kami bersama-sama akan berakhir masa tugasnya. Ya, karena sudah 2 periode, Bu. Jadi Mei nanti selesai, tapi kami masih pelayanan masih bertugas sampai dengan bulan Agustus. Ya, seperti itu. Jadi nanti juga ada pemilihan calon ketua, bakal calon ketua. Jadi tidak lagi calon ketua langsung ditunjuk ketua, enggak, tetapi bakal calon dulu. Ya, ada 3. Saya enggak perlu sampaikan ini, Ibu Yanti sudah tahu itu ya. Nah seperti itu, dan nanti ada undangan, ada rapat kerja daerah Bu. Namanya kalau terakhir ini Kongres Daerah. Ya, kalau nanti memulai baru lagi rapat kerja daerah. Ya. Lalu Departemen Wanita itu ada program yang namanya Wanita Cakap Berdampak. Wanita Cakap Berdampak 1, lalu ada modul 2, lalu ada modul 3. Nah, di sini ada Ibu PDP Hilmawati yang bersama-sama dengan saya. Silakan Bu bangkit berdiri Bu, biar dikenal. Iya. Ibu Hilma ini bidang humas. Ya, jadi kalau ada peresmian, Ibu Hilma lah yang mendampingi saya. Iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti bisa Bu kalau mau diadakan WCB 1, 2, dan 3 itu merupakan program wajib dari Korda dari Departemen Wanita dan harus dilakukan oleh korda-korda yang ada di daerah.
ya, termasuk Bali NTB. Ya, pada hari ini saya berikan tema wanita mendekatlah padanya. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Titin dalam doanya menjadi wanita tangguh ya Bu. Nah, untuk menjadi wanita tangguh itu gimana? Kan kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya enggak? Kalau kita enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan, bisa enggak kuat kita. Benar enggak? Saat kita kan sudah alami ini, pandemi. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Luar biasa, Maret saya masih ingat itu. Dan saya enggak jadi pulang kampung. Enggak jadi pulang ke Solo. Dibatalkan. Tapi kemarin diberi kesempatan Tuhan untuk besuk mami saya. Ya, karena sempat kondisinya kurang baik, kondisi kesehatannya. Ya, jadi kita harus menjadi wanita yang tangguh dengan cara mendekat dengan Tuhan. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa wanita mendekatlah padanya, pada Tuhan. Saat kita mendengar seperti itu, bagaimana dengan respon kita? Ya, lanjut. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita langsung merespon, yes, saya mau mendekat sama Tuhan. Atau nanti dululah, masalahku belum selesai, anak-anakku masih perlu aku. Atau mungkin pandemi yang berkepanjangan dan puji Tuhan sekarang sudah mulai ya Bu, sudah hampir. Sudah bangkit ya, perekonomian sudah bangkit, doakan itu terus. Walaupun kita tetap harus berjaga-jaga ya, tetap prokes, gunakan ini. Kalau saya di gereja masih gunakan ini. Kalau saya ada menyampaikan firman Tuhan, saya pakai ini gitu. Tapi enggak apa-apa, untuk kali ini saya lepas ya. Supaya jelas ya Bu, ya. Jadi untuk itu kita harus merespon dengan baik. Jangan menunda lagi, nanti dulu gitu. Atau mungkin memang dasarnya ada yang memang untuk memulai itu enggak gampang. Kan begitu ya, ajakan. Ini ajakan loh, kitab Yakobus ajakan untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Ya, mendekatlah padanya. Ayo mendekat, mendekat, mendekat. Lah kalau kita ada masalah, kita malah jauh dari Tuhan. Wow, enggak akan terselesaikan masalah itu. Yang ada emosi, ya, yang ada emosi. Jadi kita harus melangkah, harus bergerak, gitu. Lalu apa lagi? Tadi saya katakan tidak mau lakukan apa-apa, tidak meresponi apa-apa. Jadi hari ini saya mengajak wanita Allah untuk meresponi ajakan ini. Mau wanita Allah? Amin. Puji Tuhan, luar biasa Bu. Baru perdana aja udah luar biasa Bu. Nanti selanjutnya lebih luar biasa. Ya. Ya, kita lihat ajakan itu ya. Dari Yakobus 4 ayat 8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kitab Yakobus ini mendasari dengan kita untuk mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Dan Dia akan mendekat kepadamu. Terkadang kalau kita datang kepada Tuhan, kita hanya meminta sesuatu kepada Tuhan. Benar atau benar? Ada juga yang enggak ya, gitu. Ada juga yang enggak. Kalau sudah enggak bisa meminta apa-apa, udah nyembah aja. Biarkan Dia yang bertindak, seperti pujian tadi ya. Biarkan Dia yang bertindak, biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, kalau kita banyak bicara, kapan Tuhan mau bicara? Kita juga harus menyediakan telinga
berdiam diri untuk Tuhan berbicara. Waktu saya ditanya oleh Ibu Nina, mohon maaf Bu, saya memang 3 hari ini sedang ada rakergab di gereja. Dan tugas saya tuh mendampingi Bapak Gembala senior saya untuk menjadi moderator, memimpin jalannya rapat. Jadi memang benar-benar selesai ini saya harus persiapkan untuk yang kedua. Seperti itu. Jadi ya puji Tuhan, saya tidak mau hanya sekedar menyampaikan, tetapi saya menyampaikan ini saya harus jadi pelaku. Saya tidak mau menjadi calo. Saya bilang tabanan-tabanan saya masih ada di tempat. Ya enggak? Saya mau bilang glow, tapi saya masih di gereja saya. Saya enggak melangkah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau wanita Allah katakan saya mau melangkah. Ya, jangan di tempat. Kalau di tempat tuh calo, mohon maaf. Ya, kalau calo itu kan di terminal itu Tabanan, Karangasem, tapi masih di situ, ya enggak? Ya, itu. Jadi kita mau bersama-sama, ya. Nah, untuk itu kita harus belajar juga untuk peka akan suara Tuhan, ya enggak? Untuk peka, untuk menjadi wanita tangguh, kita sediakan hidup kita. Karena saya lihat di e-flyernya, wanita milik Allah, ya enggak? Wanita milik Allah itu harus dekat dengan Tuhan, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Membangun hubungan itu bukan sekedar, tetapi setiap saat, setiap waktu. Saat kita goreng tahu, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur. Gitu. Saat kita jalan kemanapun kita melangkah, kita terus berdialog dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh atau dengan akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lakukan itu, maka Tuhan yang akan mengingatkan kepada kita, Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi tahun 2023. Kata dunia, tahun ini tidak menentu. Ya, bahkan dikatakan tahun ini gelap. Wanita Allah, kita hadapi tahun ini dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dengan mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tetapi ada Bapa yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu saya bilang, oke Pak. Saya sering bilang sama Tuhan, oke Pak, saya bilang gitu. Oke Pak, saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Wanita mendekatlah padanya. Nah, kenapa tema ini bisa sampai menjadi tema hari ini? Saya berdiam diri dan saya tanya, apa yang harus saya sampaikan? Gitu. Walaupun saya baru tahu juga kalau di situ di e-flyernya itu tulisannya kan kecil ya, wanita milik Allah, ya, milik Kristus begitu. Ya, untuk menjadi milik Kristus ya harus terus dekat dengan Tuhan. Nah berikutnya tadi di ayat berikutnya adalah tahirkanlah ya, kembali lagi ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kita ini orang-orang berdosa, tetapi Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib. Ya, Dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia disalibkan dan Dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, bereskan. Kadang kan begini, aku masih ada masalah tuh sama suamiku. Karena saya hidupnya cuma berdua ya. Salah paham, terkadang bisa itu terjadi. Tetapi saya enggak mau ini jadi penghalang. Ya, apapun yang menjadi penghalang itu harus dibereskan dulu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya doa-doa kita ini sampai di hadapan Tuhan. Apapun itu masalahnya, ya. Mungkin perkataan kita yang kadang-kadang kita nggak sadari ya, misal dengan Bu Titin, ngomongan saya halus, tapi ternyata itu sampai menusuk ya Bu. Nah seperti itu, bereskan itu.
Saya setiap malam saya belajar untuk itu. Saya bilang, Pak, tadi saya seharian seperti ini. Saya ngomong dengan ini kok seperti itu ya, ampuni saya. Kalau saya bisa rekonsiliasi, saya rekonsiliasi. Supaya apa? Benar-benar beres di hadapan Tuhan. Tidak ada penghalang ya. Itu. Jadi kita harus bereskan itu semua di hadapan Tuhan supaya kita bisa memuji menyembah Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kita dengan leluasa. Mazmur 62 ayat 2 sampai 7. Ya. Jadi kita harus terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini pujian ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi dekat dengan Allah itu membuat kita tenang. Karena dia sumber ketenangan. Ya. Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Dia gunung batu kita tidak akan goyah. Dalam menghadapi situasi apapun, kita sudah belajar dari pandemi kemarin. Ya. Dan sekarang ayo bangkit ya bersama-sama. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghembaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Ingat itu ya, beres, beres dan bereskan. Lalu ayat berikutnya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, maaf. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi tempat perlindungan kita adalah Allah. Ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kita diminta untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah kita. Nah, dampaknya apa dari ayat ini? Kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Ya, next. Dampak dekat dengan Tuhan adalah yang pertama ayat 2 tadi. Ada rasa tenang, ya. Ada rasa tenang. Situasi apapun itu, kalau kita dekat dengan Allah, kita akan merasa tenang, ya. Kadang kalau kita menghadapi situasi yang enggak enak membuat kita cemas ya. Cemas gimana ya? Gimana dengan masa depan anak-anakku nanti gitu ya. Terus waktu pandemi kemarin kan belajarnya dari rumah gitu. Biasa tatap muka enak, kita bisa bertanya langsung. Walaupun ini langsung tetapi kan melalui jaringan ya, jaringan internet. Sehingga tidak leluasa. Bahkan saya berpikir waktu itu saya kuliah kan masih tatap muka. Nah tetapi begitu saya mendengar ada pandemi ini, wow gimana ya cara mereka belajar. Benar-benar itu membutuhkan satu kekuatan ekstra. Mendengar tuh enggak gampang loh. Ya mendengar enggak gampang. Tetapi kita harus belajar ya. Situasi apapun saat itu. Bahkan ada yang bilang, Bu itu padahal orang yang luar biasa untuk kekayaannya maksudnya. Oh gitu ya, sekarang sampai tidak punya apa-apa. Nah, apakah dengan adanya situasi yang enggak baik membuat kita cemas ini, terus membuat kita semakin tidak dekat dengan Allah? Kan enggak ya. Saya pun belajar, di saat saya merasa tidak ada apa-apa, justru saya pakai untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Seperti Esra ya, seperti Nabi Esra. Nah bagaimana
dia berdoa dan berpuasa, mengajak ya, mengajak untuk berdoa dan berpuasa. Perjalanan menuju Yerusalem, mengajak orang-orang buangan itu untuk berdoa dan berpuasa, mengajak mereka semua untuk berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Kita nggak ngerti, kan itu perjalanan menuju Yerusalem. Nah, nanti di tengah jalan ada apa-apa, ya enggak? Gitu. Jadi kemanapun kita melangkah, kita selalu lakukan itu, hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Itu berdoa dan berpuasa, lakukan itu paling enggak seminggu sekali ya. Jam berapa Bu? Monggo silahkan ya, jam berapa aja bisa, nanti tanya Ibu Gembala ya. Atau mulai, kalau saya malam sih jam 8 tuh saya udah mulai gitu. Nah saya buka ya saya atur, kadang saya bisa jam 2, kadang saya bisa jam 4 gitu. Jadi kalau saya mau jam 2, saya buat komitmen dulu. Jadi tujuannya yang penting. Kalau hanya sekedar tidak makan minum, itu artinya menggantikan waktu makan, ya enggak? Oh enggak makan minum, nanti makannya nanti gitu ya, seperti itu. Tapi kita mau supaya apa? Supaya benar-benar Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Ya, apa yang Tuhan mau lakukan ya, supaya dalam mengambil keputusan pun kita jernih ya. Tapi kalau kita cemas, kita bingung menghadapi masalah, bisa enggak kita ngambil keputusan? Enggak bisa ya. Kalau toh itu bisa, nanti ujung-ujungnya, waduh kenapa ya aku tadi kok ngambil keputusan ini ya. Nah seperti itu ya. Sedangkan Daud sendiri tahu dia, Allah itu sumber keselamatan baginya, Allah itu sumber pertolongan bagi Daud. Ya, saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tahu bahwa Allah itu sumber keselamatan baginya. Jadi Daud dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dampaknya adalah sumber pengharapan. Next, ya next, yang Mazmur, Mazmur 62. Ya, next. Yang kedua adalah sumber pengharapan. Next. Oh, sudah selesai? Next. Tidak ada ya? Iya. Ya. Jadi sumber pengharapan itu di ayat 6. Ya. Manusia itu hanya taunya hari esok. Benar enggak? Taunya hari esok. Nah, namun kita bisa berharap hari esok itu jauh akan menjadi lebih baik ya. Terus, nah bagaimana untuk jauh lebih baik? Ya tentunya tidak bisa lepas dengan Bapa yang luar biasa, hubungan yang baik dengan Tuhan itu. Mari kita belajar, saya juga masih terus belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan Coca-Cola ya ini, di mana saja, kapan saja kita berdoa, kita menyembah Tuhan ya. Pak, saya itu kalau misalkan saya kunjungan, saya nggak tahu nih alamatnya. Memang sih saya buka map gitu, tapi kadang-kadang, terkadang nggak sering ya, terjerumus saya masuk ke gang-gang sempit begitu. Saya hanya bilang, Pak, saya mau ke tempat ini, tolong dong Pak. Orangnya keluar atau gimana? Betul itu, waktu itu orangnya keluar loh. Saya nggak tahu sama sekali karena pindah tempat gitu. Luar biasa. Tapi ya nggak selalu seperti itu. Terkadang saya udah terlanjur jalan, Pak, saya udah capek. Tetapi saya ini termasuk orang yang nggak gampang putus asa. Jadi saya terus berdialog sama Bapak sampai ketemu. Begitu. Jadi kalau memang enggak ketemu ya sudah, kita berusaha, kalau enggak bisa ditelepon ya udah mau apa lagi ya gitu. Tetapi biasanya Tuhan itu tuntun saya sampai tempatnya seperti itu ya. Saya masih belajar itu. Nah yang ketiga adalah mencurahkan isi hati. Itu ayat 9. Mencurahkan isi hati. Bagaimana mencurahkan isi hati? Terkadang kita kalau dibilang bukan malu sama Tuhan, tetapi mau ngomong itu loh. Padahal Bapak itu ya seperti Bapak yang ada di dunia ini gitu. Ngomong aja apa adanya. Ya. Saat saya mengalami pergumulan,
Saya cuma ngomong dengan Bapak. Saat mami saya sakit, masuk rumah sakit, waktu itu berapa tahun yang lalu, saya nggak bisa pulang, saya cuma ngomong. Waktu kemarin sempat masuk UGD, saya sempat ngomong dengan Bapak, Pak kalau boleh jangan dulu ya dipanggil. Beri saya kesempatan untuk saya ketemu mami saya. Tuhan berikan kesempatan itu. Dan mami saya sehat, kangen ternyata. Kangen sama anaknya, tapi yang membuat saya sukacita semua adik saya merawat mami saya, menantu cucu merawat dengan baik. Itu yang membuat saya sukacita. Dan kemarin saya telepon, saya ajak mami saya bercanda gitu. Ya puji Tuhan sudah bisa bercanda Ibu Yanti, Ibu Nina, dan ibu-ibu yang lain. Nah jadi itu membuat saya senang ya. Mari wanita Allah, responi undangan ini, ajakan ini untuk mendekat pada Tuhan. Kalau belum beres, masih ada masalah, apapun itu bentuk masalahnya ya. Jangan dipikir, oh cuma di pikiran, sama aja itu ya. Ngeganjel di hati, misal saya dengan Bu Titin. Titin ini loh, tadi kok saya tanyain alamat gak dijawab-jawab. Mohon maaf ya Bu, tapi enggak ya Bu ya. Misalkan seperti itu. Nah itu gimana sih? Itu kan ada kalimat yang muncul yang tidak berkenan di hadapan Allah. Beresin itu, ibu-ibu wanita Allah. Saya apapun itu saya bereskan. Itu. Sampai dengan saya mendampingi kemarin Bapak Gembala saya pun juga gitu. Pak tolong mampukan saya ini. Karena banyak yang harus dilakukan. Ya harus melakukan, sebentar lagi mau kongresda ya Bu Ilma. Kita rapat, sorenya rapat. Seperti itu, tetapi saya lakukan itu dengan sukacita. Jadi jika dipercaya Ibu Gembala atau Bapak Gembala di tempat ini, lakukan, terima itu, lakukan dengan sukacita. Jangan, aduh gimana, aku nggak bisa ini gitu. Jangan, apapun bentuknya, misal terima tamu, jangan remehkan loh terima tamu, ya. Nah, terima tamu itu dengan senyum, ya, dengan senyum. Nah, pasti yang kita kasih senyum itu senang, ya enggak? Kalau saya di jalan gitu aja, misalkan ada sudah salah nyelonong, kalau saya naik mobil ya saya buka jendela, saya bilang maaf ya Pak, orangnya enggak atau gini enggak, pasti senyum gitu ya, gitu. Jadi membawa dampak yang baik untuk orang lain. Nah, penutup sekarang, ya. Cepet ya sudah penutup. Nanti ada pentabisan ya. Bagi-bagi waktu ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Karena apa? Karena hatinya melekat pada Bapa yang luar biasa, maka Bapa akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, sebab kita mengenal nama Tuhan Allah yang kita sembah. Lalu ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ayo kita berseru kepada Bapa yang luar biasa. Maka dia akan menjawab setiap seruan doa kita. Kalau belum dijawab, belajar untuk Tuhan sedang melatih kita, ya, melatih untuk menanti jawaban Tuhan itu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa nanti, ya. Seperti itu jawaban Tuhan. Tetapi apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik buat kita. Ya. Saya akhiri dengan kesaksian. Jadi saya kemarin pulang ke Solo. Jadi saat saya pulang ke Solo, saya tidak mau terpengaruh dengan situasi sekitar. Artinya saya kan bertemu dengan keluarga, pasti kepingin ngobrol ini itu. Tetapi saya selalu berusaha masuk kamar, saya sempatkan untuk saya berdialog dengan Tuhan. Dan
Waktu itu hari Jumat pagi, saya berusaha untuk saya datang kepada Tuhan, saya sembah Dia. Tiba-tiba ada satu gambaran gitu ya. Ada satu gambaran itu adalah penyelam. Ya, wanita Allah tahu penyelam? Saya bisa berenang, tetapi saya tidak bisa menyelam itu. Ya, penyelam itu kalau dia hanya di permukaan air nggak akan melihat apa-apa, ya enggak? Tapi penyelam itu dia masuk sampai di kedalaman. Semakin dalam dia akan menikmati keindahan alam itu. Alam di bawah dasar laut itu maksudnya. Nah seperti itu, ada tumbuh karang ya, ada ikan berwarna-warni yang bagus. Kadang karang itu kadang ada yang tajam gitu ya, kena sentuhan sampai mengeluarkan darah. Nah artinya saat kita datang kepada Tuhan ya, saya mendapatkan gambaran itu lalu saya gini, oh benar juga ya. Jadi penyelam itu semakin dalam dia akan menikmati. Nah kalau kita semakin dalam dengan Tuhan, semakin dan semakin dalam kita akan menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak sentuhan, ya enggak? Ya gesekan bisa terjadi dengan teman sepelayanan. Ya Bu Titin ya, Bu Nina benar enggak? Kita bisa terjadi gesekan dengan teman sepelayanan. Atau dengan suami, anak-anak, keluarga besar kita bisa gesekan itu terjadi. Tetapi kita tidak mau dengan tipuan itu. Kita terus masuk aja ya. Masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Maka kita akan menikmati keindahan yang luar biasa bersama dengan Bapa yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, itu kebenaran firman yang bisa saya bagikan dan saya sangat menikmati sekali saat saya bersama dengan Bapa. Apalagi saat saya berdoa dan berpuasa, saya menikmati sekali. Bahkan terkadang sudah selesai, saya nggak mau selesai. Saya menikmati sekali, saya rindu terus dengan Bapa. Sekalipun mungkin saya nggak ada masalah, tapi saya mau belajar itu. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat wanita Allah di tempat ini. Mari kita naikkan pujian, Bu Titin bisa bantu saya. Saya dibantu Bu Titin karena dulu saya sempat tenggorokan saya terganggu dan saya dulu sempat singer, jadi tenggorokan ini terganggu sampai tidak ada suara, jadi sekarang nggak bisa suara tinggi. Saya dibantu hanya dengan ya, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Setiap kata demi kata. Hanya dekat
wanita Allah di tempat ini. Engkau Allah yang maha tahu. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap wanita Allah satu persatu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus, jika mereka dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, Tuhan Engkau menyatakan mujizat kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada dalam proses kesembuhan, Tuhan juga menyatakan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau juga Allah yang sanggup memberikan yang terbaik buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada seluruh wanita Allah kreativitas yang baru Tuhan, inovasi yang baru, sehingga mereka bisa menolong ekonomi keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami mau bawa di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Terima kasih Bapa. Kami memberkati BBI Glow di tempat ini yang baru mengadakan ibadah perdana ini. Tuhan, lanjutkan kasih kuasa-Mu dalam WBI Glow ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan itu Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Janti sebagai Ibu Gembala bersama dengan Bapak di tempat ini Tuhan. Apapun yang direncanakan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan juga Engkau memberkati Bu Nina bersama dengan seluruh pengurus WBI yang ada di tempat ini. Engkau menolong, Engkau memampukan mereka untuk dapat memberikan ide-ide yang baru kepada seluruh wanita Allah di tempat ini, dan mereka semua diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh wanita Allah di tempat ini ke dalam tangan-Mu, dan kebenaran firman sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Engkau terus lanjutkan. Biarlah kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami persilakan Bu Nina. Kami mewakili wanita Allah mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mungkin ada yang mau bersaksi atau mau menambahkan? Saya mau bersaksi sedikit aja. Puji nama Tuhan bahwa dengan adanya ibadah wanita bagi Allah ini memang Tuhan sudah taruhkan di hati kita ya. Pada awalnya saya cuman bilang gini, saya pernah ikut wanita Allah, cuman udah lama banget. Saya cuma bilang, Tuhan kapan ya ada wanita Allah di gereja Glow. Saya cuman bilang gitu aja, Terus nggak taunya waktu Desember waktu ada rapat pengurus, itu ada rapat pengurus, saya pengen ngobrol sama ibu, cuman saya doa dulu gitu sama ibu gembala, saya mau ngobrol, saya doa dulu. Setelah itu tiba-tiba ibu bilang, nanti akan ada tahun depan akan ada ibadah wanita Allah. Makanya, wow benar-benar. Jadi kalau Tuhan sudah menyertai, sudah memulai, pasti Tuhan juga akan menyertai. Jadi seperti kayak puzzle gitu. Kalau Tuhan sudah menyertai, akhirnya disambung-sambungin itu ngepas itu. Dan nanti Tuhan sertai aku gak mampu sendiri, aku baru kali ini. Jadi biarlah Tuhan nanti yang akan menyertai dan menuntun. Dan saya menghubungi Ibu Maria, ternyata Ibu Maria merespon dengan bagus. Nah itulah kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan saya gak mampu. Pada saat aku mau, Tuhan nanti yang akan memampukan dengan caranya yang luar biasa. Saya menghubungi Ibu dan Ibu, wah bagus puji Tuhan, jadi responnya bagus gitu. Makanya wah ini benar-benar yang daripadamu lah Tuhan. Dan saat ini wanita Allah sudah dibuka dan biarlah kita terus mendekat kepada Tuhan. Ini buat saya firman-Nya sungguh menjadi rema ya. Apalagi kita wanita. Wanita itu pasti
banyak yang dikerjain, banyak overthinking juga kadang-kadang. Kalau kita nggak mendekat sama Tuhan, kita itu akan jadi kacau sendiri gitu. Nah, dengan kita dekat sama Tuhan, apalagi kita banyak yang dikerjain, ngurusin suami, ngurusin anak, keluarga, pekerjaan, biarlah kita selalu mendekat sama Tuhan. Karena apa? Kita menjadi tenang, kita bisa mencurahkan semua isi hatinya sama Tuhan. Dan ini saya ngalami sendiri kalau ngurusin anak-anak yang begitu, 4 anak saya, wow, benar-benar kalau nggak sabar banget, ini yang itu. Kayak tadi misalnya saya mau berangkat, Mama nanti pulangnya jam berapa? Jam berapa pulangnya? Nggak boleh lama-lama ya? Iya, Mama kan ibadah. Oh iya. Tuhan berkati ya. Jadi dengan kita memberikan rasa cinta sama anak-anak, oke, walaupun saya emosi atau apa, Tuhan tolong saya berikan aku kekuatan. Sama suami juga mungkin kita ada anak-anak kita yang belum diubahkan. Ada suami kita mungkin yang belum diubahkan. Tanpa perkataan akan memenangkan suami dan anak-anak kita. Makanya kita harus mendekat sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan itu. Jadi sungguh luar biasa firman yang disampaikan supaya ini juga menjadi berkat buat wanita Allah yang lainnya. Jadi saya lebih bagus memakai wanita Allah. Kalau kadang saya bilang ladies gitu. Kalau ibu-ibu tuh kayaknya terlalu kuno banget. Aduh, ibu-ibu kan kasihan nanti soalnya ada yang belum menikah kan. Jadi wanita itu kayak menyeluruh gitu. Kayaknya jadi lebih gaul juga gitu. Itu mungkin dari saya, dan mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan, mungkin dari Ibu Gembala ada yang mau menambahkan. Ada mau kesaksian mungkin? Kalau begitu saya persilakan Ibu untuk waktunya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Nina, Bu Yanti, dan teman-teman semua. Terima kasih. Wanita itu kan penolong ya. Jadi yang namanya penolong itu kira-kira lemah apa kuat? Kuat, ya. Jadi kalau kita penolong, kita harus terus tadi terima ajakan itu ya. Untuk kita dekat kepada Tuhan, mendekat sama Tuhan, maka Tuhan akan mendekat dengan kita. Ya, tanpa perkataan ya Bu, 1 Petrus 3, tanpa perkataan suami kita bisa diubahkan. Puji Tuhan kalau suami kita ini sudah di dalam Tuhan dan kerohaniannya mungkin lebih dari kita, puji Tuhan, dan dia punya karakter yang baik, puji Tuhan ya. Tapi kita jangan terus suamiku nggak apa-apa kok gitu. Tapi kita tetap harus mendoakan yang lain, benar nggak? Nah gitu ya, melayani yang lain, mendoakan yang lain. Ya, puji Tuhan. Saya enggak ada khotbah yang kedua Bu. Ya, hari ini dalam acara Perdana Wanita Bethel Indonesia Glow yang pertama, maka saya bersama dengan Ibu Hilma akan mentabiskan ya. Nah, nanti Bu Hilma akan bacakan berita acaranya. Ya, saya persilakan Ibu Hilma. Shalom wanita Allah. Iya. Berita acara yang akan saya bacakan adalah untuk mentabisan ya. Jadi pada hari ini Rabu 18 Januari 2023 jam 17.00 WITA, Korda Wanita Bethel Indonesia Bali NTB meresmikan Wanita Bethel Indonesia Glow, Jalan Sunset Road, Restoran Susihana lantai 2. Dengan susunan pengurus sebagai berikut. Penasehat Ibu PDM Lucia Yanti Hermawan. Ketua Ibu Nina Nugrahanti. Ibu Sekretaris Ibu Titin Agus Rini. Dan Bendahara Ibu Dita Anggraini Huwai. Demikian berita acara ini dibuat dengan dihadiri oleh Ibu Gembala GBI Glow, seluruh anggota WBI Glow, bidang humas Korda WBI Bali NTB.
Demikian berita acara ini kami buat. Tuhan Yesus memberkati. Denpasar 18 Januari 2023, PDM Maria Dewi Setiawati SH MA CFC, Ketua Korda WBI Bali NTB. Dan mohon Ibu Ketua WBI GLO untuk menandatangani berita acara ini. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi sudah dibacakan berita acara. Sekarang saya minta untuk pengurus bisa berdiri di depan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Silakan Ibu Nina, Ibu Dita, Ibu Titin. Ya. Ya. Ibu Gembala, bersama-sama kita berdoa. Ibu Gembala ya. Ibu Gembala ini Ibu penasehat. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ya. Satukan hati, kita arahkan tangan kita ke depan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersuka cita, terlebih Engkau, Allah yang luar biasa bersuka cita karena WBI GLO hari ini bergabung dengan Korda WBI Bali NTB Tuhan. Dan hari ini kami mentabiskan pengurus WBI GLO. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nina, di dalam nama Yesus Tuhan berikan urapan yang baru mengalir atasnya, karunia baru, tambahkan itu Tuhan untuk memperlengkapi pelayanannya, untuk memperlengkapi setiap kepercayaan yang Tuhan berikan khususnya untuk para wanita. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Demikian juga untuk Ibu Titin, terima urapan daripada Allah mengalir atas Ibu. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat dan pengurapan yang baru atasmu untuk engkau dibawa lebih lagi untuk melayani para wanita Allah yang tidak pernah engkau pikirkan. Di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Dita di dalam nama Yesus, urapan yang baru mengalir juga atas Ibu Dita Tuhan sebagai bendahara Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai Ibu Dita Tuhan untuk bersama-sama melayani para wanita Allah di WBI GLO dan juga para wanita lain yang ada di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Kemampuan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat Ibu Gembala sebagai penasehat yang luar biasa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini yang punya hati luar biasa untuk para wanita di tempat ini. Tuhan, Engkau juga menolong, memampukan Ibu Gembala bersama dengan seluruh pengurus yang ada. Berkat daripada Tuhan mengalir atas Ibu Gembala, Ibu Yanti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini
doa kami untuk seluruh pengurus, dan Kau Allah yang mendengar dan Kau yang menyertai mereka. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka, bahkan kreativitas yang baru Engkau berikan, sehingga para wanita Allah ini mereka juga merasakan melalui pelayanan mereka dengan kreativitas yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan memberkati seluruh pengurus yang ada di dalam nama Yesus. Amin. Selamat Ibu, selamat Bu Dita, Bu Titin, selamat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pertama-tama untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Engkau memakai hamba-Mu Ibu Maria dan Ibu Hilma untuk menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih ibadah ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan menambahkan lagi wanita-wanita Allah untuk bergabung dengan kami. Untuk kami juga diajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau selalu baik bagi kami. Mari wanita-wanita Allah angkat kedua tanganmu. Tuhan akan melindungi engkau dan akan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan akan memberkati bakul adonanmu dan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan engkau tidak akan kekurangan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan membuat damai sejahtera ada dalam setiap hidupmu. Maka dari itu wanita-wanita Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan kasih karunia Allah yang akan menyertai engkau sejak saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Dalam nama Yesus semua yang percaya, mari kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati.